wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib musalla gedung dakwah pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian rutin setiap hari Selasa maghrib dari Majelis Tabligh PCM Denpasar Barat dan juga pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Denpasar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mulai mengadakan kajian perdana setelah kita libur di bulan Ramadan dan juga libur berlebaran Idul Fitri. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, ya, ibadah salat malam kita dan seluruh ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Maaf lahir batin atas segala kesalahan, kekhilafan selama setahun, baik perkataan maupun perbuatan dari diri saya sendiri maupun begitu pula terhadap jamaah sekalian. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, telah terbit maklumat pimpinan pusat, maklumat majelis, ya, majelis tarjih, majelis tabligh dan majelis tarjih, ya, majelis tabligh dan tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 1 tahun 2021 terkait dengan atau tentang sholat gerhana bulan total, sholat gerhana bulan total yang insya Allah akan terjadi pada tanggal 14 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2021. Yang mana di situ dalam maklumat itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana bulan. Oleh karena itulah, wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kajian kita adalah kajian khusus, ya, yaitu yang terkait dengan hukum-hukum atau kitab sholat dua gerhana. Berilmu. Ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk tentang salat gerhana. Apa hukum salat gerhana itu? Ya. Salat gerhana itu hukumnya adalah sunnah muaqadah. Ya. Sangat dianjurkan. Wajib, sunnah, maka tengah-tengah adalah sunnah muaqadah. Tuh, sangat dianjurkan. Dan ini merupakan as-salatu bisababihi,
sholat karena sebab. Karena ada sebab. Makanya antum sebelum sholat lihat dulu gerhananya. Benar gak ada gerhana? Tahu-taunya gak ada. Ya, kalau gak ada ya gak usah sholat. Atau kalau tertutup mendung, gak kelihatan, ya berarti gak ada gerhananya. Jadi Rasulullah beliau melaksanakan sholat gerhana itu ketika beliau melihat benar-benar ada gerhana itu. Jadi ilmu hisab ini menjadi pengantar bagi kita untuk mempersiapkan diri. Insya Allah besok akan ada gerhana. Kita punya persiapan. Kalau takmir bisa mencari khotibnya, imamnya, ya, ada persiapan. Mempersiapkan tempatnya. Nah ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Hukumnya adalah apa tadi? Sunnah mu'aqadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Di zaman Rasulullah SAW, ketika beliau melihat terjadi gerhana, maka beliau segera keluar dari rumah. Bergegas Nabi keluar, ya, menarik bajunya. Biasa kan orang bergegas itu mengangkat bajunya, ya. Lalu Nabi memanggil orang-orang. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Panggil, ayo, kumpul semua. Jadi memang nggak ada azan, nggak pakai qomat, ya. Cukup dipanggil orang-orang, ya, kemudian diberitahu mereka akan datangnya gerhana, ya, dan Rasulullah SAW pun melaksanakan sholat gerhana. Gerhana matahari namanya kusuf, gerhana bulan namanya khusuf. Pakai kha, ya, khusuf. Ya. Nah ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika terjadi gerhana, ya, apa tujuan Allah? Ini antum harus pahami. Apa tujuan Allah mendatangkan gerhana? Ini jangan dianggap seperti sekedar fenomena alam biasa. Ya. Tujuan Allah mendatangkan gerhana itu adalah dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Boleh jadi merupakan sebab turunnya azab untuk manusia. Sebelum Allah turunkan azab itu, Allah peringatkan kita dengan gerhana. Dikasih peringatan dulu. Ya, diperingatkan dulu kita oleh Allah melalui gerhana itu. Maka tentu ketika kita diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan? Hendaklah kita melakukan amalan-amalan yang bisa menghilangkan daripada datangnya azab itu. Nah ini Allah kasih peringatan tentang datangnya azab, maka kita melakukan amalan yang bisa menjadi sebab terhalangnya turunnya daripada azab tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu yang pertama adalah mengerjakan sholat. Makanya sholat gerhana itu sholat dulu baru khutbah, ya. Karena yang paling tinggi dia di situ adalah mengerjakan sholat. Setelah itu baru berdoa. Doanya di mana? Di dalam khutbah. Lalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin. Ya. Ini mohon ampun kita. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kita. Nih. Lalu ketika terjadi gerhana, dianjurkan kita bersedekah. Kalau di masjid ya kota amal sudah keliling, ya bersedekah.
Boleh sebelumnya, boleh sesudah sholat kita bersedekah. Ya. Kalau di zaman Nabi memerdekakan budak, ya, terjadi gerhana, ya Allah, ini peringatan dari Allah ini. Sedekah apa yang paling utama? Memerdekakan budak. Budak itu mahal. Budak itu mahal. Seharga mobil Terios yang baru berapa, Riki, berapa mobil Terios baru? 200, nggak usah buka Google. Anggap aja 250 juta misalnya. Segitu harga budak mahal. Berani antum memerdekakan budak dengan harga segitu? Pikir-pikir. Luar biasa memangnya para sahabat Nabi. Ya, kemudian amalan-amalan soleh lainnya, ya, sehingga dengan amalan-amalan itu kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan musibah yang akan menimpa manusia. Jadi azab, musibah itu terhalang oleh amalan-amalan soleh kita. Amalan-amalan soleh kita ini penghalang azab Allah, penghalang turunnya azab Allah. Orang-orang kafir, ahli maksiat itu mereka harus berterima kasih kepada orang-orang beriman. Mereka berterima kasih mereka. Karena amalan orang-orang berimanlah yang menjadi penghalang terhadap turunnya azab Allah. Ini kan ada orang gerhana, mereka justru nyanyi-nyanyi di kafe, teriak-teriak mungkin, wah gerhana. Coba lihat tuh di negeri-negeri barat, terjadi gerhana, mereka kumpul, ya, naik gunung dan sebagainya. Inilah peringatan bagi manusia dan ancaman bagi mereka agar mereka kembali kepada Allah dan agar mereka selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ya. Kemudian kalau orang-orang jahiliyah dahulu di zaman Nabi, bila terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, mereka meyakini bahwa itu adalah terjadinya kematian atau lahirnya seorang pembesar. Ini keyakinan. Ini namanya al-masailul jahiliyah, di antara masalah-masalah jahiliyah. Ya, bila terjadi gerhana, mereka yakini ada kelahiran, ada kematian seorang pembesar.